Oke, selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa statistik kimia. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai inferensi dalam analisis regresi. Jadi ada 3 bagian akan kita pelajarin, yaitu tentang uji linearitas, yang kedua uji keberartian, disebut juga uji signifikansi atau uji simultan, atau overall test. Kemudian bagian ketiga ada uji parameter regresi, disebut juga sebagai partial test. Nah, ini terdiri dari 2, yaitu untuk uji parameter untuk intercept untuk A dan uji parameter variable independen untuk B. Jadi kita masih menggunakan regresi linear sederhana. Nah, ini adalah beberapa persamaan atau rumus yang harus kalian kerjakan perhitungannya dalam melakukan uji-uji tersebut. Jadi yang pertama di sini ada jumlah kuadrat total atau sum of square total, disingkat sebagai JKT. Jadi nanti kalian akan menjumlahkan Y yang telah dikuadratkan dikurang dengan N atau banyaknya data dikali dengan rata-rata Y kemudian dikuadratkan. Bagian kedua yaitu jumlah kuadrat galat. Nah, galat ini bisa juga disebut sebagai residual atau sisaan. Disebut juga sebagai sum of square error. Di sini diperoleh dari jumlahan Y yang telah dikuadratkan dikurangan A dikali dengan jumlahan Y dikurang dengan B dikali jumlahan X kali Y. Jadi kalian harus mencari dulu nilai parameter A dan B-nya. Bagian ketiga yaitu jumlah kuadrat regresi atau sum of square regression. Ini diperoleh dengan rumus A dikali dengan jumlahan Y ditambah B dikali jumlahan X kali Y dikurang N dikali rata-rata dari Y dikuadratkan. Kemudian bagian 4 kalian akan mencari jumlah kuadrat regresi untuk A. Di sini diperoleh dengan jumlahan Y dikuadratkan kemudian dibagi dengan N. Bagian kelima jumlah kuadrat regresi B dengan A, yaitu B dikali dengan jumlahan XY dikurang jumlahan X dikali jumlahan Y dibagi dengan N. Dan berikutnya yaitu jumlah kuadrat residu. Di sini diperoleh dari jumlahan Y yang telah dikuadratkan dikurang jumlah kuadrat regresi B dengan A dikurang jumlah kuadrat regresi untuk A. Kemudian di sini juga ada menentukan jumlah kuadrat kelompok atau disingkat sebagai JKK. Jadi nanti kalian akan mencari banyak yang kelompok terlebih dahulu, kemudian nanti diproses dengan jumlahan Y yang telah dikuadratkan dikurang jumlahan Y dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, hasilnya nanti keseluruhannya dijumlahkan sebanyak K kelompok yang kalian temukan. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan jumlah kuadrat tuna cocok yang diperoleh dengan jumlah kuadrat residu dikurang dengan jumlah kuadrat kelompok. Kemudian bagian ke-9 kalian akan mencari rata-rata jumlah kuadrat untuk keseluruhan bagian tadi. Jadi di sini ada rata-rata jumlah kuadrat regresi untuk A, yaitu jumlah kuadrat regresi untuk A dibagi dengan 1. Kemudian rata-rata jumlah kuadrat residu yaitu jumlah kuadrat residu dibagi N-2 dan seterusnya. Jadi di sini adalah P adalah jumlah variabel independen, sedangkan K adalah jumlah kelompok, dan N adalah jumlah data. Nah, kemudian yang bagian terakhir yaitu standar deviasi untuk parameter A dan B. Nah, di sini kita mencari variansi untuk A terlebih dahulu dengan rumus ini, yaitu rata-rata jumlah kuadrat residu dikali dengan 1 dibagi jumlah data ditambah rata-rata X dikuadratkan dibagi dengan jumlah X yang telah dikuadratkan dikurang jumlah X dikuadratkan dibagi dengan N. Kemudian nanti standar deviasinya yaitu akar dari variansi untuk A tadi. Nah, sedangkan untuk yang parameter B yaitu rata-rata jumlah kuadrat residu dibagi dengan jumlah X yang telah dikuadratkan dikurang jumlah X dikuadratkan dibagi dengan N. Kemudian standar deviasi parameter B akar dari perolehan yang perhitungan tadi. Nah, ini adalah hipotesis uji untuk linearitas. Jadi H0-nya
diketahui bahwa variabel independen dengan dependen linear, sedangkan H1 hipotesis alternatifnya yaitu tidak linear. Nah, untuk statistik uji kita nanti akan menghitung nilai F. Nah, di sini saya sebut sebagai F hitung untuk linearitas. Ini diperoleh dengan rata-rata jumlah kuadrat luna cocok dibagi rata-rata jumlah kuadrat pada kelompok. Kemudian daerah penolakan H0. Di sini H0-nya ditolak jika F hitung yang kalian peroleh tadi lebih besar dibandingkan F tabel dengan kriteria seperti ini. Jadi sini adalah alfanya 5%, kemudian K-2, N-K. K adalah jumlah kelompok, N adalah banyaknya data. Nanti kita akan mencari dengan tabel F. Nah, ini uji keberhasilan dengan H0 yaitu model persamaan regresi linear tidak signifikan ataupun bisa juga dikatakan tidak layak digunakan. Kemudian H1-nya yaitu model persamaan regresi linear signifikan atau layak digunakan. Nah, di sini kita juga menghitung F hitung. Nah, ini saya namakan F hitung signifikansi yang diperoleh dengan rata-rata jumlah kuadrat regresi B dengan A dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat residu. Dengan daerah penolakan H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel. Nah, kriterianya agak berbeda dengan uji linearitas tadi. Di sini dengan kriteria alfa 1 dan N-2. Ini sama menggunakan tabel F. Kemudian ini hipotesis uji untuk konstanta atau intercept dengan H0-nya bahwa parameter konstanta atau intercept tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, sedangkan H1 adalah kebalikannya. Artinya signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian kita cari statistik ujinya, T hitung. Nah, T hitungnya diperoleh dengan nilai parameter A dibagi dengan standar deviasi untuk A. Kemudian daerah penolakan H0 yaitu H0 ditolak jika nilai mutlak atau absolut dari T hitung lebih besar dibandingkan T tabel. Dengan kriteria T tabel yaitu alfa N-2. Di sini alfa ya, bukan alfa per 2. Kemudian untuk variabel independen juga sama, untuk parameter B kita akan mencari T hitung juga, yaitu nilai dari B dibagi dengan standar deviasi dari B. Nah, ini adalah contohnya. Kita menggunakan 9 data, di sini ada 9 data. Kita akan melihat umur sebagai variabel independen dan denyut nadi sebagai variabel dependen. Jadi kita akan mengecek apakah variabel umur mempengaruhi variabel denyut nadi. Nah, kita proses perhitungannya menggunakan Excel ataupun manual. Di sini kalian akan mencari jumlah X yaitu 268, kemudian jumlah Y adalah 680. Kemudian ini adalah X dikuadratkan, kemudian dijumlahkan menjadi 8580. Kemudian Y dikuadratkan, kemudian dijumlahkan menjadi 51450. Kemudian inilah X dikali Y. Berarti ini 20 kali 80 menjadi 1600. Seperti itu. Kemudian dijumlahkan akan menjadi 20.093. Kemudian kita akan memperoleh nilai B yaitu negatif 0,26 dan A yaitu 83,298. Sehingga persamaan regresi yaitu denyut nadi sama dengan 83,298 dikurang dengan 0,260 kali umur. Nah, di sini artinya bila seorang yang mempunyai usia atau umur lebih tua 1 tahun, kemungkinan denyut nadinya akan lebih rendah 0,26 karena nilainya negatif. Nah, kemudian untuk prosedur uji linearitas, kita tadi kan akan mencari jumlah kuadrat kelompok. Nah, untuk jumlah kuadrat kelompok ini yang pertama kalian harus lakukan adalah mengurutkan data variabel X dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kalian buat kelompoknya, jadi ketika ada data yang sama maka itu akan menjadi kelompok yang sama. NI adalah banyaknya data pada tiap kelompok, jadi pada kelompok pertama ini hanya ada 1 data, kemudian pada kelompok keempat ini ada 2 data. Nah, Y adalah hasil dari pengurutan X, sehingga diperoleh informasi bahwa di sini terdapat 8 kelompok. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus jumlah kuadrat kelompok. Tadi K-nya ada 8, maka ini ada 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga setelah kita jumlahkan semuanya akan mendapatkan nilai sebesar 12,5.
Kemudian ini perhitungan untuk JKT, JKG, JKR, dan sampai JK tuna cocok. Kemudian ini adalah perhitungan untuk rata-rata jumlah untuk masing-masing. Di sini ada 5. Nah, prosesnya sudah selesai untuk perhitungan, sehingga kita masuk ke hipotesis uji. Nah, ini adalah hipotesis uji linearitas. Kita cari F hitungnya diperoleh 3,243. Kemudian kita cari F tabel dengan informasi kriteria F tabelnya adalah seperti ini, sehingga menilai 233,986. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai F hitung yaitu 3,243 lebih kecil dibandingkan F tabel, sehingga H0 tidak ditolak. Artinya, linearitas data terpenuhi antara variabel umur dan variabel digit tadi. Nah, untuk proses perhitungan tabel F, nah ini kita menggunakan alpha yaitu 5%, kemudian kriteria yang pertama yaitu 6, bilangnya adalah 6, dan penyebutnya adalah 1, sehingga di sini ini pembulatan, maka nilai F tabelnya itu 234. Ini prosedur untuk mencari nilai F. Kemudian berikutnya uji keberartian, kita cari F hitungnya, sehingga kita peroleh nilainya 8,953, sedangkan F tabelnya yaitu 5,591. Kita lihat perhitungan F tabelnya, jadi 0,05, 1 dan 7, itu 5,59 di sini. Sehingga di sini diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak. Sehingga model persamaan regresi linear signifikan atau layak digunakan. Selanjutnya untuk uji parameter konstanta atau intercept, di sini diperoleh T hitungnya yaitu 31,047, kemudian T tabelnya yaitu 2,365. Nah, untuk T tabel ini prosesnya. Jadi kita masukkan nilai alfanya adalah 0,05, kemudian degrees of freedom-nya adalah n-2 yaitu 7, sehingga kita peroleh nilainya adalah 2,365. Nah, sehingga untuk parameter konstanta intercept di sini absolutnya T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka H0 ditolak. Artinya parameter intercept itu signifikan mempengaruhi variabel denyut nadi. Sedangkan untuk variabel independen untuk B di sini diperoleh bahwa absolutnya berarti ini positif 2,992 lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 2,365, sehingga variabel umur juga signifikan mempengaruhi variabel denyut nadi. Nah, ini prosesnya tadi secara manual, kemudian kalian juga bisa memanfaatkan software SPSS untuk proses uji linearitas dan uji overall maupun partial test. Ini langkah-langkahnya. Jadi kalian masukkan variabel X dan Y, kemudian kalian pilih menunya, menu analyze, compare means dan means. Kemudian nanti kalian masukkan variabel Y dan pada di kotak dependent list, variabel X pada kotak independent list. Kemudian pada bagian option kalian centang test of linearity. Kemudian pilih continue dan OK, sehingga nanti kalian akan memperoleh output yang mirip dengan perhitungan manual yang kalian lakukan tadi. Kemudian ini adalah uji overall dan partial dengan SPSS. Jadi menunya berbeda. Di sini menunya adalah analyze, regression, linear. Masukkan Y pada kotak dependent dan masukkan X pada kotak independent. Kemudian OK, sehingga nanti kalian akan memperoleh output dari overall test dan partial test. Nah, untuk proses dengan SPSS nanti kita akan masuk di video berikutnya. Terima kasih.